Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Mutiara Sukma dengan NIM 41822010093 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Popularitas Produksi Merchandise Terhadap Minat Fokus kepada K-pop. Saya memilih penelitian tentang K-pop karena kuesioner dapat mencapai responden secara luas, mengumpulkan data terstruktur, memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar, serta menjaga anonimitas dan kejujuran responden dengan menggunakan kuesioner. Peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif, mengidentifikasi hubungan antara variabel yang dipelajari, dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap K-pop. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara popularitas grup K-pop dengan minat penggemar, mengevaluasi dampak produksi konten terhadap popularitas grup dan minat penggemar, menilai pengaruh merchandise K-pop, serta menyelidiki bagaimana minat penggemar mempengaruhi popularitas grup dan karir mereka. Selain tujuan, tentunya penelitian ini memiliki manfaat, yaitu manfaat penting dalam memahami pengaruh popularitas terhadap minat penggemar K-pop, evaluasi dampak produksi konten, mengidentifikasi pengaruh merchandise, serta memahami peran minat penggemar dalam mempengaruhi popularitas grup dan karir mereka. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu industri K-pop dalam merancang strategi yang lebih efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan penggemar. Metode yang saya gunakan guna mempelajari penelitian ini adalah pengambilan sampel melalui Google Form atau GForm atau kuesioner yang akan didistribusikan kepada penggemar K-pop atau K-popers. Data yang sudah saya lakukan, yang saya kumpulkan kemudian akan saya olah menggunakan aplikasi Smart POS guna mempermudah analisis hubungan antar variabel. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada lebih dari 35 penggemar K-pop atau K-popers. Yang kedua ada sampel. Menurut Sekaran, sampel adalah suatu himpunan bagian dari suatu populasi. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling, yaitu metode yang terbatas pada jenis tertentu dari orang-orang yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Menurut Hare pada tahun 2014, sebaiknya ukuran sampel harus lebih dari 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum, jumlah sampel minimum setidaknya 5 kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan dianalisis, dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10:1. Dalam penelitian ini terdapat 4 item pertanyaan terbanyak dari suatu variabel. Maka, ukuran sampel yang dibutuhkan minimal sejumlah 4 kali 10 atau sama dengan 40 sampel atau lebih. Yang ketiga, atau yang C, ada metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden yang diperoleh melalui metode survei yaitu kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dilakukan secara online. Penyebaran kuesioner secara online menggunakan aplikasi Google Form yang kemudian link tersebut dibagikan melalui akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Threads, WhatsApp kepada responden yang sesuai. Berikut ini adalah variabel-variabel dari kuesioner yang sudah saya buat. Kuesioner yang sudah saya buat, yang pertama ada popularitas yang terdiri dari 4 variabel yang akan dinamakan menjadi X1 pada Smart PLS. Selanjutnya ada produksi yang terdiri dari 4 variabel
dan yang akan dinamakan di Smart PLS yaitu X2. Yang ketiga ada merchandise yang terdapat tiga variabel yang akan dinamakan yaitu Y. Yang keempat atau yang terakhir ada minat. Terdapat empat variabel yang akan dinamakan dengan Z. Kuesioner yang dibagikan kepada responden menggunakan metode pengukuran data skala Likert yang terdiri dari 5 skala poin, yaitu pertanyaan sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu atau R, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS, atau sering sering atau puas disesuaikan dengan setiap indikator pertanyaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang variabel penelitian. Variabel penelitian adalah elemen yang diamati dan diukur dalam suatu penelitian. Mereka mempresentasikan konsep yang ingin diteliti dan dihubungkan dengan faktor lain. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi yang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat atau dependent variabel adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat yang baik yang mempengaruhi positif maupun yang pengaruh negatifnya. Dan variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain, di mana nilainya dapat berubah. Selanjutnya yaitu ada validitas dan reliabilitas. Validitas adalah seberapa akurat, handal, dan berlaku instrumen tersebut dalam menghasilkan data yang valid atau invalid. Reliabilitas adalah ukuran sejauh mana instrumen pengukuran dapat menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten jika diberikan pada kondisi yang sama. Gunanya validitas dan reliabilitas ini adalah untuk melihat seberapa valid jawaban yang dapat dari banyaknya responden, karena tidak sedikit responden yang mengisi kuesioner secara ogah-ogahan. Kita bisa lihat seberapa konsistennya dan stabilnya jawaban responden saat kita berikan pertanyaan dengan kondisi yang sama. Berikutnya adalah hasil uji validitas dan reliabilitas. Jika hasil validitas atau reliabilitas di bawah 0,5 itu tidak berarti secara otomatis bahwa data tidak valid atau tidak dapat diandalkan. Jika ada indikator yang hasil validitas dan reliabilitas di bawah 0,5, maka harus dihapus agar tidak mempengaruhi nilai variabel dependen. Diketahui bahwa yang berwarna kuning itu bernama indikator dan yang warna biru bernama variabel laten. Dan menurut Hare, sampel minimal dihitung dari indikator terbanyak dikali 10. Aslinya variabel penggemar memiliki 4 indikator. Maka dari itu minimal yang saya perlukan adalah 40 atau bisa lebih, karena 4 dikali 10. Tetapi saat dihitung validitas dan reliabilitas indikator pertama dari penggemar, layanan skornya di bawah 0,5 dan harus dihapus. Selanjutnya, yang terakhir ada bootstrapping. Bootstrapping adalah metode statistik yang digunakan untuk memperoleh estimasi atau menguji hipotesis. Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus bahwa nilai bootstrapping harus 0,00, tetapi nilai bootstrapping yang biasanya diberikan adalah sekitar 0,05, yang mengindikasikan bahwa terdapat 95% kepercayaan bahwa parameter tersebut berada dalam interval kepercayaan yang diberikan. Jadi, kalau hasil bootstrapping 0,0 is perfect, yang artinya terdapat 100% kepercayaan. Baik, ini adalah akhir dari presentasi laporan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perhitungan, penjelasan, dan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.